Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Pancoktaviana dan rekan-rekan saya yaitu Muriski Wijaya dan Safika Laurencia. Di sini saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan tentang perang Ahzab. Berikut peta konsep tentang presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sejarah perang. Yang kedua, penyebab perang. Yang ketiga, pasukan perang. Yang keempat, strategi perang. Yang kelima, kronologi perang. Dan yang terakhir, hikmah perang. Sejarah perang Ahzab atau yang dikenal juga dengan perang Khandaq. Pertempuran Al-Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi yang terjadi di perbatasan Madinah. Pertempuran ini dinamai pertempuran Ahzab sebab musuh yang berhadapan dengan kaum muslimin adalah pasukan koalisi atau sekutu antara kaum Yahudi, kaum Ghatafan, dan kaum kafir Quraisy Mekah. Perang ini juga dikenal dengan perang Khandaq yang berasal dari bahasa Persia yaitu Khandaq yang artinya telah digali. Karena parit yang digali oleh umat Islam dalam persiapan untuk pertempuran. Penyebab perang. Ada dua penyebab perang terjadinya perang Al-Ahzab ini, yaitu yang pertama, pengusiran kaum Bani Nadir. Penyebab utama perang Khandaq sendiri adalah adanya pengusiran terhadap orang Yahudi. Setelah diusir, mereka kemudian ditempatkan di Khaybar, yaitu sebuah wilayah di luar kota Madinah. Hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Yang kedua, kerjasama Bani Nadir, kaum Yahudi dan Quraisy. Yang kedua, setelah pengusiran kaum Yahudi dari Bani Nadir, mereka berangkat ke kota Mekah dalam rangka mengajak Abu Sufyan dan kaum Quraisy untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan pun menerima usaha mereka untuk bersekutu dan bekerja sama dalam memusuhi dan memerangi Rasulullah, di mana kaum Yahudi dan kaum Quraisy pun bersatu. Pasukan perang Khandaq. Kaum kafir Quraisy terdiri dari Arab pagan Quraisy dari Mekah, suku Arab Yahudi, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Suku Arab pagan lain terdiri dari Bani Murrah, Khaybar, Bani Ghatafan, Bani Asad, dan Bani Suja. Jumlah pasukan koalisi mencapai 10.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Musa hanya mencapai kekuatan 3.000 orang kaum muslimin. Sungguh perbedaannya sangat jauh, bukan? Selanjutnya yakni strategi perang. Strategi Rasulullah ketika Rasulullah SAW mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi. Hal itu untuk melindungi Madinah dari serangan gabungan. Maka dibuatlah parit sebagai strategis berperang untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan Al-Ahzab, Quraisy, dan Bani Nadir. Strategi pembuatan parit di sela-sela daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan sebagai tempat perlindungan. Kronologi perang. 20 pimpinan Yahudi Bani Nadir datang ke Mekah untuk melakukan provokasi agar kaum kafir mau bersatu untuk menumpas kaum muslimin. Pimpinan Yahudi dan Bani Nadir juga mendatangi Bani Ghatafan untuk mengajak mereka untuk melakukan apa yang mereka serukan pada orang Quraisy. Selanjutnya, mereka mendatangi kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah untuk melakukan hal yang sama. Semua kelompok itu akhirnya sepakat untuk bergabung dan menghabisi kaum muslimin di Madinah sampai ke akar-akarnya. Setelah pasukan kaum muslimin menggali parit di bagian utara Madinah selama kurang lebih 10 hari, pasukan gabungan datang dengan kekuatan 10.000 pasukannya yang siap untuk berperang. Pasukan gabungan membuat kemah di bagian utara Madinah karena tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk melakukan perang. Pada pertempuran Khandaq terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi Bani Quraisyah atas kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya untuk mempertahankan
Madinah, tetapi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian itu. Setelah terjadi penghubungan selama 1 bulan penuh, oleh Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nu'aim bin Mas'ud untuk melakukan taktik memecah belah kekuatan musuh, yaitu menyerang untuk membela diri atau ad-difa'ul hujumi. Nu'aim adalah orang kafir yang tanpa sepengetahuan orang-orang, terutama pasukan gabungan yang telah memeluk Islam. Taktik ini berhasil sampai pasukan kafir Quraisy dengan orang-orang Yahudi Quraisy bermusuhan di barisan. Dalam peran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bantuan kepada pasukan Muslim dengan angin kencang dan badai yang menghancurkan tenda-tenda pasukan gabungan, memecahkan periuk-periuk mereka dan memadamkan api mereka. Hingga akhirnya pasukan gabungan kembali ke rumah masing-masing dengan kegagalan menaklukkan kota Madinah. Akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh pasukan Islam. Hikmah dari perang Ahzab. 1. Diterimanya strategi perang Parit yang merupakan strategi perang bangsa Persia oleh Rasulullah SAW dan para sahabat karena memberikan manfaat bagi perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan agama Islam. 2. Ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada pasukan kaum muslimin merupakan caranya untuk memantapkan keimanan kaum muslimin. Yang ketiga, melalui perang Khandaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kelicikan orang-orang munafik. Yang terakhir, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya datang dalam bentuk kemenangan bagi kaum muslimin dan hancurnya kaum musuh. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kaum muslimin dari kejahatan kaum musyrikin. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.